Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaifa halukum talib wa talibah? Alhamdulillah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak ibu, perhatikan ya penjelasan ibu kali ini. Nah, kalian tentunya tadi sudah banyak pertanyaan ya, dan bertanya-tanya di grup WA kita ya. Yang mana ibu yang dicatat? Nah, di e-learning sudah ibu bagikan bahan ajarnya ya. Sudah dibuka bahan ajarnya. Bahan ajarnya di download di e-learning, yaitu bab yang kedua, pertemuan ke-5 sampai dengan ke-9. Nah, itu silahkan materinya di download dulu di e-learning ya. Setelah kalian download, perhatikan video ibu ini dulu ya. Nah, kemudian yang mana dicatat ibu? Sekarang perhatikan ibu jelaskan yang bagian-bagian mana yang dicatat. Nah, tentunya yang bagian pertama ini bab yang kedua ya. Setiap yang ibu jelaskan itu dicatat nak ya. Pahim tum? Thayyib. Nah, langsung saja ya. Pada halaman 35 ya, kita telah memasuki bab yang kedua, yaitu ad-darsus tsani. Makna hada ad-darsus tsani, ad-darsus tsani itu artinya pelajaran yang kedua, atau bisa diterjemahkan dengan bab yang kedua. Fahimtum? Dicatat ya. Kemudian yang di bawah ini, yang di bawahnya adalah judul materi kita, yaitu perhatikan bacaannya ya. Di sini tidak ada harokatnya, jadi ibu bacakan, nanti kalian catat sudah ada harokatnya ya. Nah, maka dari itu untuk mengetahui harokatnya silahkan dengarkan ibu membacakan judul materi hari ini. Al-marafiqul madrasiyah. Al-marafiqu al-madrasiyah. Nah, al-marafiqul madrasiyah artinya al-marafiq itu bisa diterjemahkan teman ya, atau yang menemani. Kemudian madrasiyah itu sekolah artinya. Nah, jadi kalau kita bisa terjemahkan ya, al-marafiqu madrasiyah, segala sesuatu yang ada di sekolah, atau segala sesuatu yang menemani kita di sekolah. Nah, apa saja yang menemani kita pada saat sekolah? Ya, biasanya contohnya adalah biasa kalau kita ke sekolah kita menggunakan tas ya kan, menggunakan memakai seragam. Nah, dan di sekolah itu apa-apa saja yang ada di sekolah nanti ya. Nah, untuk kalian bisa paham, kita lanjut langsung materi nanti. Nah, jadi ad-darsus tsani silahkan dicatat. Kemudian al-marafiqul madrasiyah silahkan dicatat. Ad-darsus tsani tadi artinya adalah bab yang kedua atau pelajaran yang kedua, dicatat ya. Al-marafiqul madrasiyah artinya segala sesuatu yang ada di sekolah. Fahimtum? Lanjut, masuk halaman 37. An-nasatul awal. Nah, an-nasatul awal, perhatikan yang di atas itu, an-nasyatul awalu artinya adalah kegiatan pertama ya. Kegiatan yang pertama dicatat. Unzur waqra.
Unzur waqra itu artinya adalah lihatlah dan bacalah. Nah, unzur waqra artinya lihatlah dan bacalah. Kemudian ada yang berwarna kuning ini al-mufradat. Al-mufradat apa artinya? Al-mufradat artinya adalah kosakata. Jadi kali ini kita akan membahas tentang kosakata ya. Perhatikan yang berwarna merah ini ya. Yang ini ajnasul madrasah. Ajnasul madrasah artinya jenis-jenis sekolah atau jenis-jenis yang ada di sekolah ya. Fahimtum? Perhatikan ada di dalam kotak ini ya. Al-kalimah. Al-kalimah artinya kata, al-makna adalah artinya ya atau maknanya, terjemahannya. Fahimtum? Naam, langsung saja al-kalimah yang pertama, kata yang pertama atau kosakata yang pertama tentang madrasah ya. Madrasatun artinya sekolah, hukumiyah artinya negeri ya. Kemudian ahliyah swasta, ibtidaiyah ibtidaiyah. Jadi yang ada di sekolah ibtidaiyah setara dengan SD ya. Terus al-kalimah selanjutnya, kata yang selanjutnya sanawiyah artinya sanawiyah atau sekolah menengah pertama ya, SMP, setara dengan SMP. Kemudian aliyah. Aliyah juga artinya ini setara dengan SMA ya. Aliyah itu setara dengan SMA. Fahimtum? Lanjut ke kosakata berikutnya. Al-ghurafil madrasah. Apa itu al-ghurafil madrasah? Al-ghurafu fil madrasah artinya ruangan-ruangan madrasah atau ruangan-ruangan yang ada di sekolah ya. Fahimtum? Lanjut al-kalimah, kata yang pertama, ghurfatu ra'isil madrasati. Maknanya ruang kamat. Ruang kamat atau ruang kepala sekolah ya. Nah, jadi kalau ruang kepala sekolah ini bahasa Arabnya ya. Jadi kalian bisa menyebutkan apa saja ruangan-ruangan yang ada di sekolah dan kemudian kamu tahu bahasa Arabnya. Fahimtum? Thayyib, lanjut ke kosakata berikutnya. Ghurfatus su'unil idariyah. Ghurfatus su'unil idariyah. Dimatikan aja ujungnya ya, tidak apa-apa. Artinya, maknanya ruang tata usaha ya. Bisa kita sebut ruang TU ya. Di sekolah itu pasti ada ruang TU. Nah, selain ruang kepala sekolah, tadi ada ruang tata usaha yang ada di sekolah itu ya. Lanjut kosakata berikutnya, ghurfatul haris. Ghurfatul haris makna ruang piket. Nah, jadi di sekolah juga ada ruang piket. Biasanya disebut dengan kalau kita punya lobby ya di sekolah. Nah, di situ bisa untuk penjaganya ruang piket, Pak Satpamnya biasanya di situ piket ya. Oke, lanjut. Al-kalimah berikutnya, ghurfatul madrasi. Ibu ulangi, ghurfatul mudarrisi. Nah, makna ruang guru ya, atau kita sebut juga sebagai dewan guru. Jadi bahasa Arabnya ruang guru ya, ghurfatul mudarrisi. Nah, fahimtum ya? Sudah tahu. Nah, dicatat. Kemudian al-kalimah selanjutnya, kata selanjutnya, kosakata yang selanjutnya, ghurfatul isyrafi. Ghurfatul isyrafi
artinya ruang pembinaan. Apa itu ruang pembinaan? Ruang pembinaan bisa juga ruang ekskul ya, ruang pembinaan, misalkan bisa juga ruang untuk guru BK ya, membina anak-anak sekalian ya, membina. Nah, kita lanjut untuk ke al-kalimah selanjutnya, ghurfatus sihhati. Ghurfatus sihhati, makna ruang kesehatan ya. Kalau di tempat kita di MTSN 2 Kukar, kita punya ruang UKS ya. Nah, itu bisa disebut ruang kesehatan. Dalam bahasa Arabnya ghurfatus sihhati ya. Fahimtum? Nah, jadi kalau kalian ditanya bahasa Arabnya, sebutkan apa saja yang ada di sekolahmu, ruangan-ruangan yang ada di sekolahmu, tetapi menggunakan bahasa Arab. Tentunya kamu sudah belajar ya, dan kamu sudah mengetahui ruangan-ruangan yang ada di sekolahmu tadi ya, dan apa saja jenis-jenis sekolah ya, dari tadi ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Kamu sudah tahu dari yang swasta sampai bahasa Arabnya yang negeri, kamu sudah mengetahuinya ya. Nah, tidak awam lagi buat kamu untuk tidak paham dan tidak tahu bahasa Arabnya ya. Paham tuh? Kita lanjut ke fasilitas madrasah ya, atau al-marafiqu fil madrasah. Al-marafiqu fil madrasah artinya fasilitas sekolah, fasilitas madrasah. Fahimtum? Nah, apa saja fasilitas madrasah ya? Fasilitas yang ada di sekolah kita. Nah, langsung saja ada al-kalimah, kata, kosakata yang pertama tentang idaratun. Makna kantor ya, idaratun kantor. Jadi kantornya tadi ada ruang kepala sekolah, ada ruang guru, dan ruang TU. Nah, itu disebut kantor ya. Nah, kantor yang ada di sekolah itu ya. Kemudian kosakata yang selanjutnya, faslun. Faslun artinya kelas ya. Kemudian bilatun artinya lantai. Kemudian bustanun, taman. Nah, kita juga punya taman di MTSN Negeri 2 Kukar. Lanjut, mis'adun artinya elevator ya. Terus hammamun artinya kamar mandi. Kemudian kanzun, gudang ya. Mabna, gedung. Kemudian ma'had ya. Kemudian maksafun, kantin. Qa'atun, aula. Maktabatun, perpustakaan. Ma'had itu seperti pondok pesantren ya, itu disebut dengan ma'had. Nah, di sini ada jenis-jenis madrasah, ruangan-ruangan madrasah, fasilitas madrasah. Silahkan untuk dicatat ya. Sudah paham kan tadi artinya sudah Ibu jelaskan. Silahkan dicatat bahasa Arabnya, kemudian dicatat juga terjemahannya ya. Jadi dicatat dari awal sampai akhir, dari an-nasyatul awal sampai dengan yang terakhir maktabatun, perpustakaan ya. Fahimtum? Naam, jadi halaman 37 itu dari atas sampai yang paling bawah itu semuanya dicatat. Thayyib. Lanjut kita ke halaman 38. Di sini juga masih ada kosakatanya. Kosakata sambungan dari fasilitas madrasah ya, fasilitas sekolah, fasilitas yang ada di sekolah. Di sini ada hadiqotun, artinya adalah kebun. Hadiqotun, kebun.
Kemudian sahatun, halaman. Saqfun, atap. Sulamun, tangga. Ma'malun, laboratorium. Kemudian mahfarun, pos satpam. Kemudian masjidun, masjid. Musolla, musolla juga artinya. Maidanun, artinya lapangan. Mirhadun, artinya toilet. Mal'abun, playground artinya ya. Tobakun sufliyun, artinya tingkat bawah. Jadi kalau ada sekolah yang bertingkat, nah ini tingkat bawah. Bahasa Arabnya tobakun sufliyun, tingkat bawah. Tobakun ulwiyun, artinya tingkat atas. Nah, lanjut ke kata sifat atau keadaan ya. Kata sifat keadaan atau as-sifah wal hal. As-sifah wal hal. Artinya kata sifat keadaan. Fahimtum? Nah, lanjut ke kosakatanya tentang kata sifat ya. Ada al-kalimah dan makna. Shaghirun, kecil. Ada tanda X, itu menunjukkan lawan kata dari kecil adalah kabirun, besar ya. Nah, jadi lawan kata kecil adalah besar. Nah, jadi di sini menyebutkan lawan kata ya. Fahimtum? Nah, shaghirun, kecil, lawan katanya kabirun, besar. Qoribun, dekat, lawan katanya ba'idun, jauh. Kemudian qasirun, pendek, lawan katanya tawilun, panjang. Qalilun, sedikit, lawan katanya katsirun, banyak. Dhayiqun, sempit, lawan katanya wasi'un, luas. Muttasikhun, kotor, lawan katanya nazifun, bersih. Lanjut. Qabihun, jelek, lawan katanya jamilun, indah. Kaslanun, malas, lawan katanya nasyitun, rajin. Jahilun, bodoh, lawan katanya mahirun, pandai. Qadimun, lama, lawan katanya jadidun, baru. Thaqilun, berat, lawan katanya hafifun, ringan. Jayyidun, baik, lawan katanya sayyi'un, buruk. Nah, sudah ya. Kata sifat atau keadaannya dicatat juga ya sampai selesai. Dari yang paling terakhir adalah tadi sayyi'un, buruk. Fahimtum? Nah, di bawahnya ini apa ya? Ada watul jaro. Ada watul jaro itu artinya adalah kata sambung ya, kata pelengkap, kata penyambung. Yang mana kata sambung? Ini dia di bawah. Nah, perhatikan al-kalimah, makna min, ila, an, ala, fi. Ini disebut ada watul jar atau kata sambung. Nah, ini yang disebut dengan ada watul jar ya. Ada watul jar artinya kata sambung ya. Min artinya dari, ila ke, an dari atau tentang, bisa diterjemahkan juga tentang. Ala di atas yang menempel ya barangnya. Misalkan kamu taruh buku di atas meja, itu menempel dengan meja kan. Nah, itu maksudnya ala, di atas yang menempel. Fahimtum? Fi diterjemahkan di atau bisa juga di dalam. Nah, ya, ini contohnya. Ini tidak usah dicatat contoh kalimatnya yang ini ya. Cukup yang dicatat itu adalah ada watul jarnya saja dari min, ila, an, ala, fi, dicatat. Kemudian lanjut ke halaman 39. Ini sambungan dari ada watul jarnya. Ada rubba. Rubba artinya berapa banyak. Bi,
dengan ka seperti li, untuk atau milik. Nah, ini dicatat ya. Yang bagian ada watul jarnya saja. Yang ini yang Ibu Jum. Rubah bikali, dan terjemahannya dicatat. Thayyib. Kemudian lanjut lagi zorof makan atau kata keterangan ya. Zoroful makan. Zorof makan artinya kata keterangan tempat. Di sini juga dicatat ya. Ada amama di depan, waro'a di belakang, tahta di bawah, janiba di samping, baina di antara, wasato di tengah, fauqa di atas, melayang ya. Nah, tadi ini di atas yang melayang, misalkan lampu di atas meja, melayang kan, dia kan di atas, lampunya di atas, mejanya ada di bawah. Itu yang dimaksud fauqa, di atas yang melayang. Fahimtum? Lanjut, haula di sekitar, huna di sini, hunaka di sana, inda di sini atau milik, munzu sejak, hatta hingga. Nah, ada berapa ini zoroful makannya? Amama, waro'a, tahta, janiba, baina, wasata, fauqa, haula, huna, hunaka, inda, munzu, hatta. Dicatat ya. Ada wahid, isnani, salasa, arba'ah, khamsa, sitta, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah, ahadasyarah, ada 13 zorof makannya ya. Nah, ini contoh kalimatnya dicatat juga ya. Untuk baik, ini contoh kalimatnya al-ibarah. Al-ibarah contoh dari kalimat di bawah ini ya. Ada titik-titik. Maksudnya titik-titik ini adalah untuk terjemahannya ya. Terjemahannya misalkan al-maidanu amama ma'had. Apa tadi artinya? Di mana kalian tahu artinya? Al-maidanu tadi ada pada kosakata. Di sini kita cari yang mana al-maidanu ya. Cari maidanu. Nah, ma'had tadi artinya ma'had juga. Ini kemudian kita cari maida itu artinya bisa lapangan ya. Nah, ini dia maidanu ya. Maidanu lapangan. Jadi kita kembali ke halaman 39 ini. Al-maidanu amamal ma'had. Al-maidanu tadi artinya lapangan ya. Amama artinya di depan. Al-ma'had, ma'had juga artinya ya. Jadi kalau kita satukan, lapangan di depan ma'had. Nah, lapangan di depan ma'had atau lapangan itu di depan ma'had. Di situ terjemahannya ya. Nah, kalau kalian mau menerjemahkan, nah, sini artinya. Ibu contohkan satu. Lapangan itu di depan ma'had. Nah, oke. Itu artinya ya. Nah, al-maidanu amamal ma'had. Lapangan itu di depan ma'had. Fahimtum? Nah,
Jadi kalau kalian bisa menerjemahkannya, silahkan diterjemahkan ya. Kalaupun tidak bisa ya, yang mana yang tidak bisa, yang tidak ada kosakatanya di sini ya. Yang pasti kalimat ini semuanya ada di kosakata ya. Kalau kalian bisa cari di kosakata, kalian bisa terjemahkan. Ini ya dari 1 sampai dengan 13. Nah, jadi fahimtum. Nah, kali ini lumayan banyak ya yang dicatat. Nah, semakin banyak kalian mencatat, kalian semakin pandai. Nah ya, jadi tadi yang mana saja dicatat Ibu ya? Yang mana tadi untuk dicatat? Di sini ada di halaman 39 dicatat. Halaman 40-nya tidak usah ya. Nah, dari halaman 35, 37, 38 sampai dengan 39 ya. Semuanya silahkan untuk dicatat. Fahimtum? Nah, untuk adawatul jarnya di sini ada titik-titik, itu kalian bisa terjemahkan sendiri ya. Kalau kalian ada yang tidak dipahami, silahkan langsung tanyakan ke Ibu. Ibu, ini artinya apa Ibu? Nah, silahkan kalian berusaha dulu di mana cari kosakatanya, cari terjemahannya Ibu. Silahkan dicari pada kosakata di atas ya. Kosakata tentang jenis-jenis sekolah, ruangan-ruangan madrasah, fasilitas madrasah ya, kata sifat atau keadaan. Nah, di situ kalian bisa cari kosakatanya. Silahkan kalian mencatat tadi ya dari halaman 35 sampai dengan 39. Nah, yang titik-titiknya tolong diisi dengan cara menerjemahkan kalimatnya ini ya. Nah, sudah Ibu contohkan satu. Kemudian yang adawatul jar ini sudah juga dicontohkan ya. Ana min al-madrasatil ibtidaiyah. Maknanya, terjemahannya, saya dari madrasah ibtidaiyah. Fahimtum? Kemudian kalau kalian sudah selesai mencatat dan sudah selesai juga menerjemahkannya, silahkan untuk mengirimkan jawabannya di foto ya. Untuk mengirimkan jawabannya kalian foto, kemudian langsung dikirim lewat WhatsApp Ibu ya, secara pribadi. Langsung chat Ibu di WhatsApp. Fahimtum? Nah, Ibu tunggu dari sekarang ya, kalian mengerjakan catatannya. Tadi ada sedikit juga kalian untuk terjemahkan sendiri. Silahkan dicatat. Kemudian kalau sudah selesai langsung kirim jawabannya dari sekarang sampai dengan Senin depan ya. Ibu tunggu jawabannya. Fahimtum? Kalau ada yang kurang dipahami dalam penjelasan video Ibu kali ini, silahkan kalian chat Ibu ya. Fahimtum? Ibu harap kalian bisa belajar dengan baik ya. Tetap semangat, jangan males-malesan ya. Ini adalah tantangan kita dalam pembelajaran online ya. Kalau kalian malas, kalian pun akan ketinggalan. Nah, jadi Ibu harap tetap semangat ma'an najah. Thayyib.
yakfi al-ustadzah akhiri syukran kathiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.